Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini uh, saya ingin memberikan tutorial singkat tentang pembuatan survei, kuis, soal-soal dengan menggunakan Microsoft Form. Jadi biasa pada umumnya kita mendesain sebuah soal menggunakan Google Form. Namun hari ini ada opsi tambahan untuk memperkaya keilmuan dalam membuat soal, khususnya soal-soal secara online, yaitu dengan Microsoft Form. Saya telah tampilkan di layar, saya akan coba full screen kan. Oke. Jadi sebelum masuk ke menu seperti ini, pastikan saya akan tutup sebentar, saya tutup. Pastikan Bapak Ibu masuk ke Office 365 Bapak Ibu lewat akun VEA yang telah diberikan. Jadi tampilan setelah masuk ke menu VEA adalah seperti ini, pada umumnya sama. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih aplikasi di samping. Jika tidak muncul, Bapak Ibu bisa klik di tombol di samping tulisan Office 365, diklik. Jadi ada pilihan bermacam-macam aplikasi di sini yang memang bisa digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan Bapak Ibu dalam mengajar. Saat ini kita membutuhkan yang namanya form. Jadi ada aplikasi yang bertuliskan huruf F di sini. Diklik saja Bapak Ibu. Diklik, kita akan diarahkan langsung ke form. Jadi form ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa mendesain untuk pembuatan survei maupun pengisian data termasuk absensi. Jadi ini ada beberapa form yang telah saya buat, namun karena memang sudah tidak digunakan bisa dihapus atau disalin, dipindahkan. Jadi ada menu salin, artinya mengcopy isi dari file tersebut. Jadi memudahkan jika ingin membuat baru atau ingin memindahkan ke tempat lain. Oke, saya hapus. Oke, saya membuat kuis dengan mengklik formulir baru. Jadi ada kuis baru, ada formulir baru. Bedanya apa? Formulir ini artinya untuk pengisian data atau pengisian survei atau pengisian seperti pengisian biodata dan lain-lain. Jadi ini umum, bisa digunakan untuk survei biasanya. Tapi untuk pembuatan ulangan atau soal-soal, Bapak Ibu dapat memilih ke gambar yang kedua, yaitu namanya kuis baru atau new quiz kalau di versi bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu klik di sini. Oke, di sini persis sebenarnya dengan Google Form. Jika Bapak Ibu sudah familiar yang namanya dengan Google Form, artinya ini serupa, walaupun mungkin tampilannya sedikit berbeda. Jadi kuis di sini bisa diberikan judul apa kuisnya, misalnya ulangan VEA. Oke, ulangan VEA, deskripsinya seperti apa, tinggal dijabarkan. Misalnya kuis pertemuan. Oke, ini hanya deskripsi contoh saja. Oke, dia akan otomatis muncul di atas judul dari apa yang Bapak Ibu buat di sini, pertanyaan. Oke, jadi ini masih dalam konsep judul, belum masuk ke pertanyaan. Untuk masuk ke pertanyaan, klik tambah baru. Di sini ada berbagai macam fitur, misalnya teks, jadi kalau teks biasanya esai. Jadi pertanyaan, jawaban tepatnya seperti apa, Bapak Ibu bisa memberikan. Jawaban panjang tinggal diklik seandainya jawabannya memang membutuhkan kalimat yang panjang. Tapi kalau hanya kata, klik saja jawaban
jangan diklik untuk jawaban panjang. Lalu klik apakah ini wajib diisi atau tidak. Oke, yang ini ada batasan. Nah, di sini ada ulangan untuk matematika atau tambahkan cabang. Cabang tuh cabang dari sini. Jadi sebelum masuk ke kalimat kedua ada namanya cabang. Artinya jika pilihannya bisa diatur untuk masuk ke seperti sesi. Oke, jika matematika, oke, kelebihannya adalah jika ibu pilih ke matematika, dia punya menu tersendiri seperti 1:2, 3:4. Jadi ada soal-soal seperti ini yang dapat disisipkan, yang sebenarnya ini merupakan kelebihan dari Microsoft Form. Jadi misalnya kita mau membuat soal 1/2 yang biasanya tidak ada di menu aplikasi lain, di sini ada, tinggal dibuat seperti ini 1/2. Jadi kalau di tempat lain biasanya kita pakai hanya slash, hanya tanda garis miring. Kalau di sini bisa membuat seperti layaknya formula-formula atau rumus-rumus dalam matematika. Ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi kelebihannya adalah memang kita bisa memilih beberapa fitur pertanyaan-pertanyaan mau seperti apa itu dengan mengklik di sini Bapak Ibu. Klik ada perlu batasan, apakah perlu subjudul atau lain-lain. Oke. Batasan, jika batasan adalah jika ingin memberikan persamaan atau perbandingan apa gitu kan, lalu dikasih batasan angka lebih dari berapa, jadi fiturnya lebih lengkap. Oke, jika merasa tidak perlu, centangnya dibuang. Oke, soal biasa misalnya, soal deskripsi saja, lalu tambahkan pencabangan. Pencabangan ini artinya jika Bapak Ibu pilih A, dia langsung ke sini. Jika Ibu pilih B, mungkin ke cabang yang lain, bukan ke sini. Jadi ini hanya sub dari pilihan yang akan dipilih. Agak bingung ya. Jadi contohnya misalnya jika menjawab A, oke, jawaban yang benar misalnya A, jawabannya kucing. Oh, ini soal matematika nih masih. Kucing, tambahkan jawaban. Ini jawaban benar. Jadi ini jawaban benar, ini jawaban salah. Ini kalau esai Bapak Ibu. Kalau kita pilih ke menu yang berbeda, yaitu pilihan ganda, berarti menunya tadi bukan yang ini. Menunya bukan yang ini, berarti kita hapus. Karena sudah terlanjur dibuat, kita hapus. Ini poin juga bisa diisi, mau poin berapa, kita hapus dulu. Karena tadi saya memilihnya esai. Jadi kalau saya ingin memilih teks, esai, bentuk penilaiannya. Oke, saya pilih pilihan sih seperti ini. Kalau saya pilih pilihan, artinya di pilihan ganda. Pilihan ganda ini, misalnya pertanyaannya abjad A, abjad B, dan lain sebagainya, abjad C, abjad D. Oke, jadi di antara ini pasti ada jawabannya. Jadi karena ini pilihan ganda, kita centang pilihan ganda. Karena ini pilihan ganda juga, kita harus memberikan jawaban. Misalnya klik ini, jawaban tepatnya begini. Jadi cara memberikan ini jawaban atau bukan dengan cara mengklik tanda dari pojok. Tanda ini, tanda centang. Misalnya A, jawabannya benar adalah A, saya kasih centang, dan bisa ditambahkan dengan yang namanya cabang jika jawaban ingin ada cabang. Jadi cabang ini jika memilih ini, oke, lalu berikutnya atau akhiri atau selesai, mau pilihan yang mana. Oke, ini kembali. Oke, ini jadi soal 1 dengan jawaban, tapi bisa disetting nanti siswa tidak melihat ini, tidak melihat jawaban. Oke, juga bisa menampilkan yang namanya gambar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan pertanyaan ini adalah gambar, bukan deskripsi tulisan, itu bisa diklik di sini, dia akan pilih gambar atau video. Bahkan video juga bisa ditampilkan dan akan mutar otomatis pada saat link ini dibuka. Jadi saya akan pilih gambar misalnya, itu bisa dicari dari OneDrive Bapak Ibu atau unggah dari laptop masing-masing, itu bisa.
Jadi jika pilih unggah artinya dari laptop Bapak Ibu. Jika pilih OneDrive artinya di drive Bapak Ibu masing-masing. Oke. Jadi ini salah satu, tapi kita akan coba, saya akan coba upload gambar yang mungkin. Oke, saya upload gambar. Oke, pada saat upload gambar jangan salah, kita juga dapat memberikan instruksi di samping dari gambar. Jadi gambar yang di samping ini bisa diberikan seperti deskripsi atau instruksi yang memperjelas tentang pertanyaan Bapak Ibu yang ingin dipaparkan. Jadi misalnya perhatikan gambar di samping, perhatikan gambar di samping. Oke, perhatikan gambar. Lalu diberikan opsi yang benar yang mana, yang salah yang mana, gitu kan. Lalu diberikan jawaban, diberikan tentang bahwa ini merupakan jenis soal pilihan ganda, lalu diberikan poin. Jadi poin ini nanti dia sistemnya perhitungan, misalnya 10, misalnya ada 10 soal, berarti Bapak Ibu bisa menghitung sendiri. Caranya gini, contoh misalnya saya bikin 2 soal ini, kalau nilainya kalau benar adalah 10, berarti ini 50, ini 50. Karena soalnya cuma 2, jadi penilaian saya bikin 50, poin satunya lagi 50, poin 150. Artinya jika dua-duanya dijawab benar, berarti kan nilainya 100. Jadi bisa diperhitungkan sendiri oleh Bapak Ibu bagaimana cara memperhitungkan nilainya nanti lewat poin-poin yang Bapak Ibu atur. Oke, ini 2 soal contoh. Dan selanjutnya ini ada penilaian ini kita memberikan opsi untuk seperti survei sih, misalnya bagaimana pelatihan VA ini diberikan tanda rating 4 atau 5. Ini bisa diberikan seperti ini, juga bisa dipilih mau sampai 6, mau tandanya nomor atau bintang, dikasih nilai oleh kita. Oke, tapi ini lebih kepada survei, bukan kepada soal. Jadi pilihan-pilihannya memang ada bermacam-macam. Jadi penilaian ini memberikan penilaian pada survei misalnya. Teks ini biasanya untuk soal-soal teks. Oke, saya hapus. Jadi ini untuk soal teks. Lalu yang ini untuk pilihan ganda. Tanggal ini jika soal-soal atau model absensi ya, ini bisa diisikan tanggal atau pernyataan, misalnya pernyataan seperti ini. Pada tanggal ini saya bersedia menjadi anggota VA. Jadi tinggal memasukkan tanggal yang sudah diaturkan oleh form ini, misalnya tanggal lahir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik tanggal lahir, tinggal dipilih di kolom tanggal di sini. Jadi ini beberapa opsi yang mungkin bisa dijadikan sebagai opsi membuat soal dengan Microsoft Form yang mana memang akan tersimpan ke drive Bapak Ibu. Jadi ini akan terintegrasi ke drive Bapak Ibu. Oke. Jadi cara membagikan juga gampang, bisa dibagikan hanya untuk organisasi VA di dalam organisasi ini, atau mau diberikan oleh siapapun yang mempunyai link ini, misalnya siswa-siswa. Kita klik yang atas, baru kita salin kodenya. Baru dibagikan. Jadi sebelum Bapak Ibu mengcopy soal yang akan dibagikan, Bapak Ibu harus memilih dulu untuk siapa soal ini dibuat, lalu disalin. Oke. Jadi singkat saja sebenarnya untuk membuat ini. Lalu tema juga bisa diatur untuk form Bapak Ibu, dan bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak misalnya mau unggah foto juga bisa untuk menjadi tampilan dari form Bapak Ibu ini. Lalu ada pratinjau. Pratinjau ini adalah yang gambar mata ini adalah bagaimana penampilan atau penampakan pada saat mengerjakan soal ini seperti ini. Via versi komputer seperti ini, versi seluler seperti ini. Nah, jadi bisa tampilannya bisa kita custom juga sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke. Jadi sebenarnya singkat saja nih Bapak Ibu soal dari pembuatan soal ini. Jadi formulir ini juga bisa dicetak. Cetak formulir.
Jadi setelah siswa mengisi, Bapak Ibu bisa mengeceknya di respon berapa orang yang mengisi, berapa yang aktif, dan dapat dikonversikan ke Excel. Ini Excelnya mati karena apa? Karena belum ada satu orang pun yang mengisi, belum ada ya. Jika sudah ada, bisa kita transform, kita ubah, kita transform ke Excel. Jadi bisa menjadi file Excel. Oke, mungkin itu saja. Kita coba cek hasilnya dapat dilihat di OneDrive atau tidak. Oke, ini OneDrive milik saya. Apakah soal tadi langsung tersimpan otomatis? Ya, jawabannya iya. Tersimpan di sini Bapak Ibu. Ini file-filenya. Oh, karena belum diisi ya Bapak Ibu. Jadi form tadi belum diisi. Jika sudah diisi dan dikonvert ke Excel, dia akan muncul Excel. Jadi ini file-file Excel, PowerPoint. Karena tadi belum diubah menjadi Excel karena belum ada yang mengisi, jadi belum masuk ke sini. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya yang semoga dapat membantu Bapak Ibu dalam mengoptimalkan pembuatan soal melalui Microsoft Form. Yang jelas fitur-fitur form yang diberikan secara gratis dan premium ini dapat dimaksimalkan oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.